business partner, funding, visi, apapun milih Anda karena Anda punya value-nya. Value yang mendrive performance. Nah, ini adalah 3 hal yang sangat penting kita tahu. Jelas kenapa kita perlu rancangan Tuhan? Rancangan manusia tanpa rancangan Tuhan itu sia-sia. Makanya kita perlu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu tapi sangat dalam. Hanya orang yang dekat padanya. Kalau nggak ada aktivasi, percuma. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur. Hari ini dialah Tuhan berkata-kata, Tuhan menyertai, dan Tuhan bungkus supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak. Going deeper, growing together, greater things ahead. Inspirasi Build to Bless di KBC Rise Podcast Special Edition. Sukses Sejati 2.0 Blended Learning. Hari Selasa 15 Maret 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Ya, Rise Rain Podcast listeners, sukses yang sejati yang menjadi impian setiap orang sesungguhnya tidak pernah tercapai tanpa adanya suatu perencanaan dan tujuan yang benar dan tepat. Kesuksesan yang berpusatkan pada Tuhan dalam bisnis dan karir sejatinya tidak akan mungkin dapat diraih tanpa dibangun dengan nilai-nilai fundamental yang mendasarinya. Secara spesifik, salah satu hal terpenting adalah apakah bisnis atau karir kita bertujuan untuk membangun manusia dan menjadi berkat bagi sesama, ataukah hanya berorientasi pada profit atau keuntungan semata. Dibutuhkan suatu kedalaman berpikir dan bertindak dalam prinsip, motivasi dan tujuan yang benar, serta bagaimana agar bisnis dan karir yang kita bangun benar-benar menjadi berkat yang secara bersama dapat menghasilkan dampak permanen di marketplace, bahkan bagi bangsa dan negara. Dalam episode KBC Rise Podcast Special Edition Sukses Sejati 2.0 Blended Learning kali ini, kita akan menyaksikan dan menyimak prinsip-prinsip mengenai bagaimana membangun bisnis dan karir dengan tema Going Deeper, Growing Together, and Greater Things Ahead. Dalam insight dan inspirasi Build to Bless dari Paulus Bambang W. Santoso, CEO and co-founder SIF Transforming Lives, dan juga adalah Board of Advisor Kingdom Business Community KBC Indonesia. Setiap Anda akan mendapatkan banyak pembelajaran transformatif yang diharapkan dapat menginspirasi Anda untuk melakukan perubahan demi perubahan, untuk mengambil keputusan demi keputusan, serta keberanian untuk memperbaharui motivasi dan tujuan Anda baik sebagai pemimpin, pengusaha, maupun profesional secara segera berpusatkan pada Tuhan dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia dalam bisnis, profesi, maupun pelayanan Anda. Pastikan Anda menyimak insight dan inspirasi yang pasti mengubahkan ini sampai akhir. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan follow sosial media dan platform KBC Rise Podcast Kingdom Business Community untuk mendapatkan informasi dan update program-program terbaru kami. Selamat menyaksikan dan mendengarkan episode ini. Bagaimana kita going deeper? Bagaimana kita growing together, ya, growing together dan akhirnya greater things ahead. Jadi akhirnya menghasilkan greater things yang di depan kita ini. Percuma kita melakukan going deeper, growing together, tapi nggak menghasilkan buah, daun aja, ya, daun aja nggak ada gunanya juga. Kita indah kelihatan, tapi buah-buah greater things ahead di dalam bisnis kita hancur-hancuran bisnisnya. Nah, ini kan gimana? Orang melihat bahwa ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan kalau kita nggak menghasilkan buah. Itu sebabnya untuk menghasilkan buah, syaratnya harus deeper. Ya, going deeper, growing together. Nah, kita berangkat dari sini ke sana. Kita mau jadi apa? Di sananya bukan training bisnis seperti biasa. Kalau training bisnis seperti biasa,
Bagaimana mengembangkan bisnis Anda menjadi bagus? Banyak contoh-contoh coach bisnis coach itu bisa ngajarin Anda luar biasa lah. Coach untuk bisa menjadikan dia hebat. Tapi kembali kita ngarahnya dare-nya itu salib, the cross. Jadi tidak sekedar kita menjadi luar biasa besar, tapi buah yang benar, kebenaran. Itu sebabnya beda sekali training atau training-training yang di luar yang ngajarin Anda bisa sales 6 bulan sampai 1000 kali lipat atau 100 kali lipat, 30. Kalau iklan-iklan kan saya sampai ngeri ya. Kok berani iklan begitu ya? Meningkatkan sales Anda, apapun bisnisnya, 300 kali lipat, 100 kali lipat, 10 kali lipat, uang kembali. Saya pikir ini kok kayak apa namanya, sulapan aja ya. Kalau dia bisa begitu, udah nggak jadi facilitator, nggak jadi business coach, business owner lah. Ngapain business coach gitu kan? Jadi saya kadang-kadang kalau ketawa gitu ya, lucu juga orang-orang ini. Kita nggak ngajarin gini. Nah kalau ngajarin gitu kita ditantang Anda. Saya nggak mengajarin Anda bahwa ngikut base to blast, bisnis Anda bisa 10 kali lipat, 300, 100 kali lipat. Bukan itu yang paling penting. Itu adalah akibat. Itu bukan the name of the game. Tapi itu the score of the game. The name of the game adalah the cross. Kalau kita ngikutin kebenaran, your name of the game adalah present. Itu sebabnya akan mengalami apa yang diajarkan di dalam Anda membaca di dalam 2 minggu ini, bahwa banyak gelombang. Pada waktu Anda implement build to blast in your company, akan banyak gelombang. Loh kan jarang kan? Anda ikut seminar, disuruh implement, tapi malah gelombang. Nggak ada. Jarang orang berani business coach ngajarin seperti ini. Tapi kita sadar kalau Anda implement build to blast, pasti akan banyak gelombang. Dari perusahaan yang tidak jujur, dari perusahaan yang bukunya 5, kita ajarin buku 1. Pasti banyak gelombang. Bayar pajak nggak benar, jadi bayar pajak benar. Treatment karyawan nggak bagus, jadi pasti banyak gelombang. Karena selama ini Anda enak, tapi justru ikut training ini, lihat, ini kita kasih gelombang. Tapi kenapa gelombangnya? Supaya Anda nggak terjun ke pantai yang salah. Anda terjun ke pantai harapan surga dengan benar. Your business itu masuk kepada pantai yang benar. Itu sebenarnya cross insight. Itu yang saya bilang. Jadi saya nggak mengharapkan Anda belajar build to blast mendadak jadi bisnis Anda luar biasa. Bukan itu tujuan. Anda menjadi orang luar biasa. Anda yang luar biasa akan membawa bisnis Anda benar. Bahwa akhirnya the score of business benar adalah profitability. Nanti juga saya masuk. Penting 5 hal. Ya, gitu. Tapi itu menjadi the score of the game, bukan the name of the game. Itu sebabnya dalam here ke there ini akan join the ride. Ya, karena Anda, semangat, habis training semangat, naik, seperti ini. Terus begitu masalah turun lagi. Begitu nanti ikut minggu depan lagi start the day together, up lagi, turun lagi. Nanti closing, up lagi, turun lagi. Nah, diharapkan setelah ikut 3 cycle ini, Anda boleh up and down, tapi siklusnya mestinya naik. Jangan sampai tengah-tengah, Pak Plus ada nggak bisa lah cara gini, Pak Plus saya turun lagi. Nah, kalau kayak gini memang ini right. Anda akan mengalami itu karena kita manusia biasa. Tapi kalau kita right-nya seperti ini, kita lihat nih. Ini antara Anda di sini sama di sini, ini hanya soal waktu sama. Anda ikut build to blast tanggal 5 bulan Feb 2, revenue Anda sekian, profitability Anda sekarang ikut right, akhirnya dalam 5 tahun tetap yang sama. Ini ada something is wrong. Itu sebabnya ini kita nggak mau. Kenapa ini terjadi? Karena ada fear factors. Kenapa ini semua terjadi? Karena ada sesuatu yang Anda lihat. Waduh, kalau saya ngikutin benar-benar konsep build to blast hari ini, kayak di orang-orang di saham, nanti missing out, ada kesempatan saya hilang loh. Fear of missing out. Rugi dong kalau saya harus benar dulu. Proyek saya bisa hilang. Rugi dong kalau saya mau benar nggak nyogok orang-orang bagian purchasing. Dia akan missing out. Wah, kalau saya missing out terus, akhirnya gimana Pak Bos? Mungkin benar akan falling off dong saya. Failing off dong. Bisa terjadi seperti ini. Kemudian kalau udah failing out, saya bisa knocking ini. Saya udah hancur, bisa bangkrut dan sebagainya. Ada yang losing out, ada yang wrongdoing, ada yang defeated, ada yang fear of this and that. Banyak sekali. Akibatnya, kalau banyak fear, benar nggak ya kita melakukan ini, benar nggak ya kita melakukan build to blast begitu. Akhirnya, Anda always fear of everything. Yang bagian terakhir, jangan disingkat. Saya nggak berani singkat ya. Bagian terakhir, jangan disingkat. Gitu kan ya. Oke,
Terus gimana? Nah, inilah yang harus Anda buang. Jadi pada waktu nanti mendengarkan Build to Bless, Anda sudah membaca Build to Bless, Lead to Bless, waktu mendengarkan session ini, fear Anda nih apa nih? Nah, inilah yang harus kita kerjakan sama-sama. Kalau tidak, akan jadi hilang. Itu sebabnya saya memberikan step by step. Setelah Anda membaca bukunya, harapannya Anda membaca buku Build to Bless. Setelah ikut Gnobi-nya, ada 3 hal. Bagaimana mengaktifate. Itu semua kan kalimat-kalimat yang Anda baca itu dead words. Itu kalimat mati. Ya, kalimat gitu-gitulah perintah pertama, muliakanlah Tuhan dalam pekerjaan dan perusahaanmu karena semua milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Everybody juga do that, Pak Paulus ngerti. Itu jadi dead word, itu cuma logos. Ya. Bagaimana membuat logos itu, kalimat itu jadi your inspiring words. Wow, muliakanlah Tuhan dalam pekerjaan dan perusahaanku ya Pak Paulus ya. Wah, selama ini saya belum. Karena semuanya itu milik Tuhan. Oh, pasti saya baru ngeh. Walaupun saya udah sering dengar semua milik Tuhan. Tapi saya merasa saya nggak memperlakukan perusahaan dan pekerjaan saya ini milik Tuhan. Nah, akibatnya apa? Bagaimana membuat logos menjadi rema, inspiring. Kalau Anda sudah membuat ini, mengaktifate sendiri, yourself, activate yourself. Apa yang saya dengar, saya mau implement, menjadi inspiring word for me. Akan jadi apa? Ini akan improve acceptance. Kalau sendiri Anda activate, Anda menjadi rema. Waktu Anda bicara kepada karyawan, kalau Anda owners, banyak pengikut hari ini yang owners, Anda akan improve acceptance dari top button dan dimiliki oleh employee Anda. Kenapa? Karena dia juga kerasa, wah ini juga bagian dari atasan saya. Ini bagian dari Anda. Waktu Anda transfer, ini akan terjadi improve acceptance. Dan akibatnya kalau Anda yakin betul menjadi rema, ini akan create apa? Rigorous loyalty to values. Kita akan masukkan value ini. Value di perusahaan ini adalah trust, sincerity, integrity. Value perusahaan ini adalah share. Value perusahaan ini adalah shift. Value perusahaan ini adalah prima. Banyak sekali. Bagaimana mereka menghadapi itu? Kalau dead word itu menjadi inspiring. Termasuk Build to Bless. Begitu Anda menghidupi ini akan create a rigorous loyalty to value. Kenapa? Karena Anda mengactivate yourself. Dari logos menjadi rema. Yang kedua, setelah ini Anda masuk di dalam hati, ini inside. Ya. Ini kan dari outside in. Ya. Outside dari saya, dari para facilitator in. Outside in masuk. Waktu sudah in, nah udah jadi rema, harus di-accelerate. Bagaimana inspiring word itu menjadi living words dengan real actor from inside out. Tadi outside in, ini inside out menjadi real di lapangan. Prakteknya siapa? Nanti pakai real. Kalau ini 6I, ini ada real nanti. Ya, real. Jadi kita akan belajar bagaimana real actors ini. Kalau kita melakukan itu, ini adalah growing seed emerged by the good, by living example. Jadi Anda dengan living example, seed yang Anda tanam waktu activation, Anda nurture the growth dengan living example. Anda hidupi. Anda praktekkan. Kalau Anda nggak hidupi, praktekkan nggak bisa. Dan begitu Anda hidupi dan Anda praktekkan menjadi living example, improve apa? Bukan hanya loyalty, tapi employee engagement. Wah, dia engage dengan company Anda. Dia engage dengan Anda. Karena dia senang. Dia senang apa? Senang punya atasan yang punya value dan value-nya dilakukan. Pasti akan improve employee engagement. Kalau Anda konsultan, akan improve company yang Anda engage. Ya. Nah, setelah itu gimana? Inside out. Nah, baru setelah inside out, kita bicara outside out. Bagaimana living word ini yang sudah outside, praktek, menjadi living culture yang impacting your business result. Akumulasi daripada praktek-praktek ini hasilnya harus bisnis yang bagus. 5P nanti kita bicara. Yang performance ini harus, kalau tidak ini buahnya nggak dirasakan orang lain. Jadi outside in, karena dari saya ke Anda ini outside in,
nanti Anda in-nya dari Rema, setelah Rema coba Anda praktekkan inside out, Anda jalani sebagai tokoh, Anda jalani sebagai orang yang bisa melakukan living example. Kalau ini udah dijalankan terus, setelah terjadi employee, akan jadi akumulasi. Becoming all employee identity and proud to be a member of the company. Karyawannya senang kerja di tempat ini. I'm proud bagian ini. Kenapa? Bukan hanya value-nya bagus, tapi numbers-nya juga tercapai. Itu sebabnya Anda lihat kan banyak orang Astra, kalau Anda kenal sama orang Astra yang udah lama, begitu bangganya sama Astra. Saya sudah pensiun aja begitu bangganya sama Astra. 38 tahun begitu bangganya, karena Astra yang membentuk saya seperti ini, dan saya juga membentuk Astra di tempat saya bekerja seperti itu. Jadi kita bukan hanya saya dibentuk oleh Astra, tapi saya proud karena saya bisa membentuk divisi-divisi Astra yang di bawah saya menjadi sesuatu yang different. Semuanya bangga. Ini yang sangat penting nih. Kalau udah bangga, akibatnya apa? Nanti value proposition itu menjadi sesuatu yang berbeda. Business partner milih Anda karena Anda punya value. Business partner, funding, visi, apapun milih Anda karena Anda punya value-nya. Value yang mendrive performance. Nah, ini adalah 3 hal yang sangat penting kita tahu. Mari kita lihat. 3-nya apa ini? Berakar. Jadi untuk melakukan tadi activation, untuk activation Anda harus going deeper. Berakar sampai melekat. Bahwa yang saya dengerin hari ini dari Pak Paulus itu masuk ke dalam outside in. Berakar. Akar itu dari luar masuk ke dalam. Kalau Anda semai, saya lagi terus semai hari ini, istri saya semai hidroponik, saya organik. Jadi saya udah punya dondong, saya udah beberapa saat ini saya berlagi mau panen kacang panjang. Istri saya segala macam ini apa? Saya melihat keluarin akar, dan berakar itu dari luar. Setelah itu dimasukkan ke dalam, masuk ke dalam. Bertumbuh, setelah itu bertumbuh bersama untuk memberikan pengharapan, dan akhirnya menghasilkan buah. Percuma kalau saya nanam dondong, saya tanemin, saya pupuk, saya tiap malam pegang, tiap sore saya pegang-pegang, hasilnya cuma daun aja. Saya potong, malah daunnya saya potongin supaya buahnya besar. Sampai tetangga saya bilang, Pak, kok dipotongin, Pak? Ya, saya nggak butuh daun kok. Saya butuhnya buah. Kecuali daunnya bisa berguna, tapi buah. Artinya apa? Menghasilkan buah. Mari kita lihat satu-satu. Dengan cara apa sih going deeper ini? Nanti saya ajarkan 6. Anda harus punya ini. Ini adalah outside in. Outside dari Anda yang dengar dari saya, bagaimana menginkan in your life. Diksi, deskripsi, deklarasi. Ya, nanti aksi, bukti, enggak, karena belum kan? Aksi, diksi, deskripsi, deklarasi. Nanti saya terangkan aksi, dan akhirnya bukti dan story. Ini adalah outside in. Ya, di sini outside in. Karena Anda yang melakukan. Setelah Anda melakukan, Anda masuk ke yang kedua, inside out. Anda jadi role model, bisa evangelis, aktivis, leader. Kalau ini Anda praktek diri dulu sendirilah. Jangan walk the walk, jangan talk the talk, tapi walk the talk. Anda buktiin, Anda jalanin. Setelah itu, Anda tularkan ke yang lain, supaya yang lain grow. Anda sebagai role model, evangelis, aktivis, leaders. Setelah ini datang, baru hasilnya ini nih. Value-nya benar, portfolio-nya benar, prosesnya benar, people-nya benar, akhirnya performance. 4P plus 1. 4 sehat, 5 sempurna. Ya, jadi kalau Anda cuma menghasilkan 4 sehat, ya sehat aja, tapi nggak sempurna. Sempurna yang terakhir namanya performance. Ya, performance. Oke, going deeper. Saya hari ini saya nggak yakin bisa selesai nih. Ini kayaknya urapan. Seperti Anda tahu ya, saya adalah orang yang susah khotbah pendek atau cerita pendek. Tapi hari ini I feel so enak sekali. I don't know di grup ini. I feel ini yang sangat berbeda. Anda kalau dengar rekamannya nggak pernah SL1 sampai 3 seperti ini. But I feel, karena kemarin saya jam 2:04 nggak bisa tidur. Saya tanya, Tuhan mau ngomong apa sama grup ini? Kok nggak dapat? Kok malah saya suruh mikirin yang lain? Tuhan mau ngomong apa sama grup ini? Saya berdoa untuk Anda, Tuhan mau ngomong apa? Gitu. Sampai bingung, sampai 2:30, kemudian saya bangun, sampai tadi pagi, jam 5:30 biasanya saya bangun, saya bilang, Tuhan kok ini saya mau ngomong apa mengenai grup ini? Kok nggak ada sesuatu yang Tuhan mau katakan? Rupanya sekarang ini Tuhan bicara sambil ini. Jadi luar biasa, kemarin malam saya nggak bisa tidur dari 2:04 sampai tadi jam 6:04 saya akhirnya membangunkan diri. Biasanya 5:30 saya bersyukur sama istri, hari ini enggak, karena badan agak panas, karena kalau tidur, saya mau tanya apa?
makanya jalannya agak lain. Jadi hari ini Tuhan rasa tuntun satu-satu, kayak benar-benar saya menuntun sesuatu yang lain. Jadi bear with me, ya, bear with me. Mungkin saya tidak akan menghabiskan bahan, tapi bukan itu tujuannya. Anda mengerti? Going deeper. Dan ini yang sangat penting. Kalau Anda hanya dengar-dengar, banyak dengar khotbah, banyak dengar dari orang-orang bisnis yang melakukan, ada coach-coach, ya bagus. Tapi yang penting adalah kamu berakar. Dan berakarnya dalam iman. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Danlah hatimu berlimpah. Nomor 1, biarlah apa yang Anda dengar, yang Anda baca 2 minggu ini, itu masuk dan berakar outside in di dalam Dia. Karena di dalam engkau bukan hanya engkau ada. Ini yang tidak dipunyai dua lain. Kamu berakar dalam dianya di mana Pak Paulus? Kalau agama lain, dianya nun jauh di sana. Di surga yang mulia. Enggak. Kamu berakar di dalam dianya engkau. Immanuel, God is with you. 1 Yohanes 4 ayat 4. Greater is He that is in me than he that is in the world. Lebih besar Dia yang ada di dalamku daripada Dia yang ada di dunia. Artinya apa? Berakar di dalam Dia, berakar di dalam Tuhan, di dalam aku. Karena Dia ada di dalam aku. Itu yang tidak punya konsep agama lain. Hanya kekristenan. Itu sebabnya kalau engkau terima ini, antara engkau dan Dia itu satu. Kita dipersatukan oleh tubuh dan darah Kristus. Dan Yesus itu bukan di awal-awal. Jesus, Immanuel is in me. Makanya kalau engkau berakar di dalam Yesus, outside in, dengar firman, dengar prinsip bisnis secara firman, kemudian Anda terima, engkau berakar di dalam Dia, di dalam dirimu. Kemudian, penting, akar itu yang menopang. Jangan bermegah, kau punya cabang, wah bermegah ingatan. Enggak. Wah, cabangnya kelihatan bagus. Itu poin kedua nanti ya. Tapi yang membuat kita strong itu akar. Saya sekarang, walaupun saya lulusan Institut Pertanian Bogor, tapi benar-benar saya praktek pertanian ya sekarang-sekarang ini. Tahu saya ganti, Anda kalau ke rumah saya semua saya rapiin, karena taman saya kecil, semua kecil ya. Jadi saya harus membuat efisien di semua taman, di depan yang cuman kecil, di belakang yang sangat kecil karena ada kolam ikan, ada tempat hidroponik, di tempat olahraga saya tanamin taman-taman. Saya tahu persis, ini akarnya nggak bagus nih. Jadi saya sering kali ganti semua, satu pot saya ganti semua, saya buang semua tanah-tanah yang akarnya udah banyak saya potong. Akar-akar yang nggak penting saya potong, saya taruh lagi. Ini akar. Akar sangat penting. Saya memperhatikan akar karena akar sumber. Nah, akar itu. Jadi akarnya kalau kita akarnya di dalam bisnis kita adalah Tuhan Yesus, akarnya adalah build to bless principle dari value Tuhan Yesus itu kuat. Tapi kalau akar kita adalah money, pokoknya uang, pokoknya bisnis, money. Akar itu yang 1 Timotius 6:19 engkau akan jatuh ke dalam percobaan. Nah, akar di situ apa? Konsep sukses kita itu apa? Gitu kan. Kalau konsep sukses kita adalah uang, maka terjadi sesuatu yang lain. Kalau konsep kita adalah kebenaran, holiness itu akan menopang. Bukan berarti orang yang holiness nggak boleh kaya. Nggak ada kaitannya itu. Tapi prinsip dasar akarnya yang di dalam kita ini apa? Kalau akarnya ada, pokoknya saya ikut build to bless supaya bisnis saya bagus. Saya nggak tahu motivasi 86 orang luar biasa. Dari 90, 80. Motivasi Anda ikut Sabtu-Sabtu seperti ini apa? Nggak tahu motivasi saya. Kenapa sih saya mau ngajar seperti ini? Ya, saya mau ngajar seperti ini berapa jam? Kalau saya di luar ngajar, bayarnya mahal. 1 jam saya tarifnya mahal. Kenapa saya mau? Kenapa saya begini? Engkau tahu, engkau pasti harus tahu motivasi saya. Kalau motivasi saya sekedar money, sekedar cari proyek, saya akan kehilangan sense. Tapi kenapa kok semua lihat fasilitator? Anda lihat nih, banyak fasilitator, banyak orang kenapa mau? Karena dia punya akar, dia berakar yang lain. Mau melayani Anda. Saya mau melayani dengan sungguh-sungguh. Saya bikin event tadi, sebelum kita mulai, saya rubah beberapa
bahan-bahan saya rubah. Jadi ada yang lihat ini sama yang dibagi nanti ada beda dikit-dikit formatnya, bentuknya ruwet. Karena saya merasa tadi Tuhan mau ngomong apa ya? Sambil saya go through lagi, saya rubah beberapa format yang sudah dibikin bagus sama Maya. Waduh, ini nggak bisa nih. Saya mau tambahin gini lagi dan sebagainya. Kenapa? Karena saya ingin memberikan biarlah yang Anda terima hari ini tuh jadi akar. Dan kalau engkau berakar kuat menopang engkau tidak akan pernah gagal. Itu sebabnya berakar dalam Dia itu akibatnya apa? Faith yang makin mendalam. Supaya Anda makin iman. Iman adalah dasar untuk build to bless. Saya nggak ngajarin money, tapi iman. Ya, money, tapi tidak iman. Ini adalah money yang kita bukan money, tapi iman. Berakar di dalam Dia ini. Lihat, iman itu timbulnya dari mana? Bersyukur Anda di sini dengerin. Makanya dengerin tadi kamera dibuka, jangan sambil dengerin ini buka handphone. Kan semua orang nggak tahu. Sayang dong, Anda udah spend time, spend money, tanda petik ya. Spend money, spend time, dan Anda bersyukur dapat pengajar-pengajar. Kalau Anda belajar dari pengajar-pengajar, semua di build to bless itu di luar, Anda you have to pay more. Tapi ini kesempatan semua melayani dengan hati. Nah, jangan sampai lagi begini, pakai handphone, lagi kemana, sayang. 45 minutes, nanti 2 kali 45 minutes, for diskusi, udahlah Tuhan, saya surrender dari jam 8 sampai 12.30 untuk Tuhan. Switch off your phone. Jangan ganggu, jangan model di silent, switch off. Semakin Anda mau fokus dan dengarkan di layar ini, Anda akan dapat. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran. Dan tahu pendengaran ini dari firman Kristus. Iblis nggak suka Anda dengerin hari ini. Untuk build to bless Anda nggak suka loh. Allah ngomong kosong, Allah begini. Itu kan teori aja. Mana buktinya? Dia pengen membuat gitu. Untung pengajar-pengajarnya sukses sejati ini orangnya semua dari perusahaan. Jadi kalau mau gitu, Pak Paulus memang eksekutif, Pak Paulus orang-orang praktek di perusahaan. Jadi waktu didengerin, dia harus dengerin. Nah, ini yang kembali. Iblis nggak suka loh Anda dengerin hari ini. Karena ini ngajarin bener sih, bukan ngajarin besar. Itu sebabnya dia akan colong. Wong Anda konsentrasi aja bisa langsung mikirin nanti siang makan apa, nanti malam makan apa kok. Kenapa? Kalau Anda di dalam segala sesuatu, pada waktu Anda fokus ada distraction, itu artinya apa? Iblis nggak mau kamu mendengar benih yang baik. Kalau engkau lagi berdoa, tiba-tiba tengah doa terdistract pikiran yang lain. Iblis nggak mau kamu lanjutin doa itu tuh. Fokus doa itu. Karena doa itu besar kuasanya. Dia dikasih banyak pikiran. Kadang-kadang kalau doa lama kan nggak bisa konsentrasi. Begitu kamu didistract oleh iblis, kamu tahu. Ini iblis nggak tahu. Iblis nggak mau sebenarnya. Termasuk hari ini. Jadi kalau Anda hari ini masih terdistract sana-sini, lihat sana-sini. Itu iblis tahu artinya. Kamu tidak boleh mendengarkan yang ini. Dengarkan aku. Itu seperti Hawa. Jangan dengerin Tuhan dong. Masa itu bilang kalau engkau makan buah ini, Tuhan nggak mau kau seperti itu. Ini yang luar biasa. Nggak mungkin kau berakar di dalam Dia. Nggak baca 80% lebih itu kamu baca for the sake of 80%, atau betul-betul saya mau lakukan. Banyak orang udah training, udah bikin waktu, udah melakukan, tapi sembarangan. Sayang, nggak berakar. Itu sebabnya saya sarankan ini minggu kedua. Ini session kedua. Kalau Anda nanti belajar modul berikutnya, take your time, fokus kayak baca firman. Karena apa? Iman timbul. Termasuk hari ini. Sekali lagi ya, pendengaran oleh firman khusus. Iblis nggak suka. Mendengar firman itu kunci kok. The best season at all. Pandemik ini saya belajar bersama-sama. Bisa doa, misbah pagi berdua sama istri, misbah malam doa berdua sama istri. Dan kami sangat setia. Apalagi malam, pagi kadang-kadang kita pisah. Istri sendiri, saya sendiri, karena saya merenungkan juga firman-firman yang lain. Tapi mendengar firman itu kunci. Berakar artinya, ini yang saya mau pegang. Setelah dengar firman, logos harus jadi rema. Makanya hari ini Anda benar-benar dengerin logos saya, supaya logos yang saya beritakan jadi your rema. Yang saya pegang, yang saya tidak mau kompromikan. Whatever it takes. Ini yang membuat saya hidup atau mati. Jangan potong akarmu. Karena kalau akar kita tidak strong, seperti bikin bangunan Anda cuma di atas pasir, gampang goyah. Tapi kalau di atas rock ini akan terjadi. Itu sebabnya value ini sangat penting. Saya mulai. Value ini sangat penting. Activation ini sangat penting.
untuk Anda melakukan. Karena buat saya, aktivasi ini yang membuat Anda bisa jadi role model, evangelis, aktivis, leader, accelerate-nya akan bagus. Tapi kuncinya ini nih, punya nggak komitmen? Outside in. Outside in. Ayo katakan bersama dengan saya. Outside in. Dari logos menjadi rema. Apa itu? Outside in. Supaya ini jangan miliknya Pak Paulus, trainingnya Pak Paulus, enggak. Satu, diksi. Nanti saya ajarin ini kata-katanya dulu supaya kita sama. Diksi. Ini pilihan kata dan frase yang sesuai. Di sebelumnya saya tulis kalimat. Dan mungkin kalimat terlalu panjang. Pilihan kata dan frase yang Anda ingat. Perintah pertama itu buat saya yang pendeknya apa sih? Perintah kedua buat saya pendeknya apa sih? Anda pilih sendiri. Saya bisa pilihin. Tapi Anda harus pilih yang cocok sama Anda. Yang gampang Anda ingat. Baru setelah itu, muliakan Tuhan dalam pekerjaan dan perusahaannya karena semua milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Mungkin kapannya. Coba Anda nilai. Anda deskripsikan. Untuk perintah 1 buat saya itu apa ya? Perintah 2 buat saya. Artinya buat saya. Kenapa saya apa? Ya karena saya yang bikin. Tapi tidak perlu Anda plak mati apa. Yang penting Anda mendeskripsikan perintah 1 itu artinya apa. Perintah 2 itu deskripsinya buat saya, nilai itu apa. Yang ketiga yang penting, setelah Anda jelas diksinya apa, Anda yang pilih. Deskripsinya Anda ngerti, sehingga Anda enggak, bukan kata Pak Paulus lagi. Kata saya, tadi kan dari outside in. Jadi rema. Deklarasi. Nah ini yang paling penting hari ini, justru Anda melakukan 3 ini. Deklarasi. Saya mau komitmen apa di perintah 1? Saya mau komitmen apa di perintah 2? Saya komitmen apa? Kalau Anda nggak melakukan stop doing, start doing. Kalau waktu di offsite kan gitu, Pak. Di buku juga stop doing, start doing. Tapi ya nggak akan ada artinya. Karena cepat sekali. Tapi kalau ini kan 2 minggu. Coba Anda tulis satu-satu. Setelah ini Anda tulis lagi. Lihat lagi balik. Ikut acara ini, setelah ikut acara ini, tulis satu-satu. Anda bikin yang saya nanti berikan contoh ya. Baru nanti aksi. Aksinya apa? Nanti Anda lihat aksi saya tulis dalam kurung itu yang aksi. Langkah konkret. Saya mesti merencanakan langkah konkret supaya saya outside in, saya itu menjadi pelaku firman. Pelaku yang saya believe, pelaku yang saya deklarasikan. Jangan omong doang. Percuma. Kalau saya ngajar Anda omdo, malah ketahuan. Buktinya Pak Paulus kan perusahaannya saya banyak, saya pimpin 30 perusahaan lebih. Jadi Anda bisa ngecek, oh ini anak buah Pak Paulus. Ketemu di Astra banyak yang kenal saya lah. Apalagi level eksekutif, semua pasti kenal gitu kan. Saya suka ngajar di banyak perusahaan-perusahaan lain di luar bidang saya, di luar bisnis yang saya pegang juga di Astra. Bayangkan kalau saya ngomong gini, wah kamu sikat sama sakat sini. Orang bilang, loh Pak Paulus ngajarin build to bless, tapi di dalam sehari-hari nggak menjalankan, diketawain, omdo. Nah, ini kembali kita butuh aksi. Saya harus menjalankan yang saya deklarasikan. Makanya kalau deklarasi jangan banyak-banyak. Sampai Anda nggak bisa menjalankan komitmen Anda. Mulailah 1 aja. 1 setiap bulan. Saya mau deklarasi ini perintah 1. Anda pilih perintahnya. Aksi. Nah, setelah langkah konkret, Anda bisa lihat buktinya benar nggak ya. Saya melakukan gini, ada buktinya, Pak. Ini membuat Anda kuat. Makin bukti besar, Anda semakin semangat. Wah, ini buktinya. Buat ini, ingat, aktivasi itu untuk diri sendiri, outside in. In saya, rema saya mantap. Bukti itu membuat Anda makin semangat. Setelah itu, Anda bisa ceritakan. Hari ini, saya cerita-cerita legacy history, itu dari saya. Dari pengalaman bersama tim. Bukan saya sendiri yang mengerjakan, tapi waktu saya praktekkan, aksi, dapat bukti, sehingga saya bisa cerita. Anda nanti kalau dengar cerita dari saya, dari mana? Dari 6 ini. Dari ceritanya kayak gini loh. Dan Anda bisa verify, validasi, apakah benar yang dia omongin Pak Paulus dengan seperti itu. Nah, begitu kita benar, kita punya power, improve acceptance. Jadi kalau saya tadi cerita ini, improve acceptance terhadap Anda. Wah, ikut training SS ya enak ya. Build to bless tuh enak sekali ya. Karena seperti ini. Walaupun sangat berbeda dengan onsite. Saya onsite senang. Karena saya bisa khotbah, saya doa tumpang tangan, saya senang. Tapi kali ini dengan cara online, saya harus memberikan cara yang lain. Tapi saya yakin begitu saya cerita ini semua yang saya lakukan, improve acceptance, benar ya ternyata ya. Ini yang dideklarasikan tuh caranya bisa menjadikan bagus. Percuma kalau saya deklarasi bagus, tapi aksinya ternyata saya
dari dulu masuk level staff, pensiun staff. Saya mau cerita apa? Kalau saya dulu bisnisnya 10, sekarang jadi 8, saya mau cerita apa? Apalagi dengan tidak cara benar. Sekali lagi, bukan soal benar, bukan soal besar. Tapi ini adalah sesuatu yang akibatnya value. Sangat penting. Ya, Rise Ramp Podcast Listeners menghidupi, mengaplikasikan nilai-nilai serta prinsip-prinsip transformatif dalam bisnis, karir, dalam konteks bisnis, and work as ministry akan selalu berawal pada bagaimana perencanaan, proses, aksi, purpose, dan goals yang kita tuju sebagai suatu rangkaian keputusan-keputusan yang berpusatkan atau yang menyelaraskan setiap perencanaan dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap fase yang kita jalani. Kabar baiknya, hal ini bukanlah hal yang mudah atau dapat dipahami secara ilmiah semata atau secara akali saja, maupun berdasarkan pengalaman yang ada. Utamanya ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan, plan, God's plan dalam bisnis dan karir kita. Apakah bisnis dan karir Anda sudah sesuai dengan prinsip plan, God's plan? Merencanakan bisnis dan karir Anda berdasarkan rencana dan kehendak Tuhan. Dibutuhkan hati yang mau belajar, memahami, mengimani keilahian Tuhan sebagai sumber dari segala sumber daya untuk kita dapat terus memperbaharui, bahkan berani memulai suatu langkah yang baru, yang inovatif, futuristik, yang secara bertahap akan memampukan setiap kita untuk walk the talk, walk the faith, berani berkomitmen dan utamanya memiliki keberanian untuk melakukan aksi, aktivasi dengan langkah-langkah konkret, upaya yang nyata secara segera, and declare your belief. Mari kita simak dan saksikan lebih lanjut insight dan inspirasi prinsip-prinsip Build to Bless yang diharapkan dapat mengubah hidup Anda, bisnis Anda, karir Anda secara bersama dan segera. 10 perintah. Kenapa saya tulis bahasa Inggrisnya? Karena pendek. Kalau bahasa Indonesia kepanjangan. Ya, ini makanya ini saya bikin kayak diksi saya dalam bahasa Inggris simple begini, teman-teman. Ada biblical value, ada growing, ini simple. Yang pertama apa perintah apa? Gampang supaya saya ingat kalau bahasa Inggris. Glorify God in all I do. Udah gampang kan? Glorify God in all I do. Yang kedua, have God plans. Yang ketiga, work as ministry. Yang keempat, be a blessing. Yang kelima, protect good name. Yang kelima, 6, shepherd leadership. Yang ketujuh, financial. Yang kedelapan, production dan marketing principle. Yang ke-9, partner. Dan yang ke-10, contribution. Jadi, Anda bisa bikin mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang penting Anda tahu 10 itu apa. Kalau pakai bahasa Indonesia, Anda bisa pakai cara ini. Jadi kan pakai PDCA, purpose PDCA, PDCA. 1, pertama, muliakan Tuhan dalam pekerjaanku. Nah, nomor 1 cuma itu aja ingat. Itu purpose saya. Nah, untuk purpose ini ada PDCA-nya apa? Karena purpose saya memuliakan Tuhan dalam pekerjaanmu, saya harus plan. Plan-nya apa? Saya mesti merancang dong pekerjaan saya sesuai dengan rencana Tuhan. Simple. Muliakan itu my purpose, plan-nya saya mesti merancang. Setelah merancang, dunia apa? Melaksanakan pekerjaan sebagai ibadah. Nomor 3. Kalau sudah melaksanakan pekerjaan ibadah, apa yang dari tujuan kita? Jadilah berkat. Saya mau jadi berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil yang keempat. Nah, setelah ini 3 dijalankan terus, akhirnya apa? Jangan lupa, iblis nggak suka kita melakukannya. Dia akan serang kita, menjatuhkan kita. Bisnis kita jadi susah, kompetitor curang, sehingga kita jadi acak-acakan. Dan yang kelima, actionnya pertahankan nama baik. Nama baik penting deh. Jangan jadilah teladan. Nanti. Jadi ini saya kasih contoh PDCA. Purpose PDCA ini untuk membuat Anda ngerti 5. Ini 5 tangan. Ya. Ini kanan dulu. Purpose, memuliakan Tuhan. Langsung yang kedua dari ini, plan, rancang. 3, laksanakan. Cek dari berkat. 5, pertahankan. Jadi ada paling mudah kan? Kalau mau panjang gampang. Purpose, memuliakan Tuhan dalam pekerjaan dan perusahaan, dalam perusahaan dan pekerjaanku karena semua milik Tuhan yang dipercayakan kepadaku. Rancanglah perusahaan dan pekerjaanmu sesuai dengan rancangan Tuhan. Bisa panjang.
Itu boleh 5. 5 jari kanan. Kemudian yang berikutnya apa? Jari kiri. Kanan adalah the spirit of the verb. The spiritnya kamu harus pegang. Itu dari Anda, outside in, itu menjadi your values yang tadi berakar di dalam dia. 5, the spirit of the verb, itu adalah Anda harus miliki itu menjadi milik Anda. Baru prakteknya tangan kiri. Sama. Purpose. Wah, setelah melakukan 5 hal ini, saya harus jadi gembala yang baik. Purpose saya itu utamanya orang, bukan bisnis. Bisnis kedua. Purpose saya adalah saya menjadi gembala yang baik. Nah, dengan gembala yang baik, karyawannya yang mengelola keuangan jadi Anas, plan-nya. Pengelolaan harus jadi Anas. Produksi saya harus benar. Mitra kerja saya harus perhatikan. Dan kontribusi buat negara. Jadi 5 yang kedua, purpose saya. Dan PDCA yang kedua, karena saya punya yang pertama. Purpose dan PDCA yang pertama. The spirit of the firm, ini the soul. The spirit of the firm, ini the soul. Dan the soul ini pada waktu activation, jadi soul. Tapi waktu sudah acceleration, jadi the body. Jadi berarti kan mudah ya. Jadi Anda lakukan 5 ini. Anda bisa apalin dengan kalimat-kalimatnya, Anda bisa rubah dengan Anda sendiri. Yang menjadi bagian, tapi Anda ngerti konsepnya. My purpose adalah memuliakan, to glorify God in all we do. Supaya to glorify God in all we do, yang kedua saya harus plan. God plans beyond God's plan, above my plan. Setelah itu saya mesti do. Saya will work as my ministry. Nah, ini akibatnya bisa jadi sesuatu yang lain. Saya kasih contoh. Nomor 1 udah sering, saya kasih contoh. Sekarang saya kasih contoh yang kedua, karena ini yang sangat penting. Contoh ini kalimat-kalimatnya, kalau Anda membaca di dalam buku saya ini kalimatnya. Rancanglah kegiatan, pekerjaan, dan perusahaanmu seturut rancangan Tuhan. God's plan. Plan, God's plan. Anda bisa pakai begitu ya. Tergantung tema masing-masing. Ayatnya jelas, kenapa kita perlu rancangan Tuhan? Rancangan manusia tanpa rancangan Tuhan itu sia-sia. Makanya kita perlu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu tapi sangat dalam. Hanya orang yang dekat padanya mau menimba. Dalam. Yang kedua, rancangan Allah dan manusia tinggi. Bayangkan. Tanpa rancangan Tuhan, sia-sia. Tapi rancangan Tuhan itu dalam loh. Makanya kalau engkau berakar nggak sampai dalam, ya nggak ketemu rancangannya Tuhan. Kalau engkau nggak berdoa sampai dalam, nggak ketemu rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu sangat dalam. Tapi juga kalau lihat, wah kamu mau merancang sesuatu yang tinggi. Ya, rancangan yang value, nilai-nilai, belief system, purpose Anda harus dalam terima Alkitabnya. Begitu Anda pengen nilai performance yang tinggi, hasil kerja yang tinggi, market cap yang tinggi. Lihat, rancangan Allah dan manusia bagai tinggi. Allah juga tinggi. Untuk mencapai yang tinggi, your performance, high performance, itu juga nggak gampang, karena rancangan Allah, manusia itu jauh sekali. Tapi di dalam kamu. Ini yang sangat penting. Ya, saya kasih contoh sekarang. Nih, diksi. Saya memilih rancangan harus benar. Saya memikirkan pakai bahasa Indonesia. Rancangan saya harus benar. Bisa Anda pilih rancangan saya sesuai dengan rancangan Tuhan. Boleh, tapi kepanjangan. Ya, 3, maksimum 3 atau 4 kata aja supaya gampang. Plan, God's plan, gampang. Rencanakan sesuai dengan rancangan Tuhan. Makanya bahasa Indonesia lebih panjang. Saya pendek aja. Rancangan saya harus benar. Pokoknya benar. Deskripsinya apa? Nah, langsung Anda perintah kedua itu, saya akan merancang, Pak Paulus, pekerjaan saya seturut rancangan yang Tuhan. Yang saya bisa rasakan dalam hidup saya. Terima. Pokoknya saya akan merancang sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena rancangan saya harus benar nih. Kalau benar dengan mana? Dengan Tuhan. Jadi deskripsi saya, oke, rancangan saya harus benar, saya harus merancang pokoknya dengan rancangan Tuhan. Yang bisa saya rasakan dalam hidup saya, prima, karena beda mungkin setiap orang. Nah, untuk itu Anda mendeklarasi apa? Mendeklarasi apa? Ini yang paling penting. Banyak orang berhenti, bikin diksi juga males, makanya nggak apal-apal, sudah ikut Bill Tubles, nggak apal-apal, deskripsi nggak jelas karena dia tidak merencanakan outside in, nah deklarasi. Saya tidak merancang bisnis model yang salah. Ini adalah deklarasi.
Waktu saya mulai di Astra Graphia, memimpin Astra Graphia tahun 99, begitu saya lihat visi bisnisnya. Kenapa visi bisnis, visi Astra nggak maju dibandingkan yang lain? Waktu saya udah mulai lihat, ya Pak, kita kalau mau maju ini harus caranya begini. Harus import, jangan benar-benar softwarenya jangan asli, karena kalah sama Glodok waktu itu 99. Mereka pakai cara gitu, harga makanya murah Pak. Kita kalau mau begini nggak bisa. Kalau Bapak suruh kita bayar pajak, bayar PPN, import yang benar, harga PC kita dibandingin PC Glodok bisa beda 20-30%. Bagaimana kita melawan dengan PC lokal, bukan hanya Glodok ya, lokal. Tandingan kita harus yang import. Waktu saya evaluasi bisnis modelnya, importasinya seperti apa, software seperti apa, gimana cara taxation-nya. Setelah saya evaluasi betul-betul sebagai orang baru, saya menerapkan harus begini, nggak boleh main-main soal tax, nggak boleh main-main soal PPN, nggak boleh main-main soal import tax, nggak boleh main-main. Setelah kita lihat bisnis model ini nggak bisa untuk PC. Apapun nggak bisa. Kalau persaingan kita seperti itu, kita nggak bisa. Kalau mau compete harus pakai cara mereka. Akhirnya saya bilang, drop. Jangan jualan PC business kalau modelnya seperti itu. Kita import aja. Yang kita jadi trader saja. Karena nggak mungkin. Ini artinya apa? Saya benar-benar, dan dengan konsekuensi. Orang baru konsekuensi tiba-tiba kehilangan bisnis PC. Dan namanya PC Astra lagi. Saya nggak ada urusan. Karena kalau dipertahankan percuma. Melawan pada waktu itu ya. Kalau sekarang udah beda. Tapi waktu itu udah nggak mungkin. Yang kedua, properti. Pada waktu saya mimpin properti, begitu kita mau jualan, ditanya sama anak buah saya, Pak, biasanya orang kalau 300 meter, jualan 300 meter dibagi dua, Pak. 150 supaya jangan kena PPNBM yang 25%. Semua punya dua sertifikat, banyak yang punya begitu. Nanti dibentuknya kayak gimana, tapi sebetulnya itu satu kesatuan. Waktu saya lihat gini, that's not us. Enggak. Jadi kita mau gimana, Pak? Ya jual. Kalau orang mau beli 300 meter, ya bayarlah PPNBM 25%. Nanti nggak ada yang mau loh, Pak. Biarin. Yang mau adalah orang yang benar. Nggak boleh business model. Waktu kita launch, semua udah benar. Yakin nih, Pak? Yakin. Oh, benar. Kita bayar betul. Di launch, even 300, 400, 500, semua nggak ada model double split sertifikat. Semua. Dalam waktu 8 bulan, 80% habis kok. Sampai sekarang kita sudah tidak punya lagi. Di Anda namanya tinggal berapa biji gitu ya. Kayak 1 atau 2, I don't know sekarang ya. Kenapa? Bayangin dari 500 lebih unit. Artinya apa? Banyak orang bener kok mau. Loh, kenapa mesti bayar pajak yang lain gitu? Ya silahkan beli properti yang lain. Kalau di kita mau bayar pajak. Ternyata juga banyak orang bener kalau kita mau bener. Jadi itu makin meyakinkan saya. Kalau kita bener, ternyata juga nggak ada orang bilang, wah nggak enak ya beli, buktinya rebutan kok unitnya. Asal quality kita bagus. Beda 25% loh, my friend. Gede itu kalau harga 30 miliar, 20 miliar, 10 miliar. Bedanya 2,5 miliar, misalkan yang 10 miliar aja di atas 10 miliar, bedanya 2,5 miliar bisa another unit di tempat yang lain. Tapi saya nggak mau. Kita tidak boleh merancang. Yang kedua, tidak merancang bisnis proses yang melanggar aturan. Prinsip sewa, menyewa, prinsip hutang kita. Wah, kalau kita sewa gini karena saudara sendiri kayak gini ya, jangan. Bisnis prosesnya harus benar. Kita sewa, kita hutang dengan cara benar. Prosesnya kita harus masuk. Kalau dari sana masuk ke gudang kita beresin. Begitu kita sudah beresin masuk ke sini, benar nggak prosesnya? Jangan sampai pakai proses-proses palsu, pakai warna palsu, warna yang tidak cocok. Kalau Anda bisnis apapun, diutek-utek nggak benar, yang expiration date-nya ditempelin per stiker untuk yang lain, jangan. Yang ketiga, tidak merancang kebijakan perusahaan yang melanggar etika. Ada waktu saya masuk UT, Pak, ini ada uang laki-laki. Apa itu maksudnya? Ini harga, misalkan beli barang eksavator, harganya 100, kita udah deal 100, nanti terakhir minta tolong ya Pak ya, di klaimnya 102, duanya sen ke saya, ya 2-nya sen ke saya, artinya uang saya Pak, uang laki-laki. Loh kenapa nggak bilang? Habis CFO-nya istri saya kok. Susah Pak, kalau udah masuk ke istri sudah lagi. Akibatnya begitu saya masuk nggak ada ya, nggak ada itu kayak gitu-gitu. Bayar, kita akan keluarkan apa yang terjadi. Ya bayangin kalau toko-toko zaman dulu toko-toko spare part gitu ya, yang saya kasih bonnya aja deh. Ada toko spare part, ini kasih bon, kamu tulis berapa? Saya bilang,
Don't do that. Ya, kamu tulis berapa deh? Ya, termasuk ada taksi. Kadang-kadang dikasih. Kalau kita taksi dikasih kosong. Jangan pernah mau. Tulis, Pak. Tulis berapa, Pak? Lah, tulis yang ada-adanya toh. Oh, gitu ya. Di taksi aja, setiap kali saya naik taksi untuk kantor, saya mesti clean. Ya, saya untuk clean, saya bilang, minta bonnya, Pak. Dikasih bonnya. Enggak, Bapak yang tulis. Mau ditulis berapa? Aduh, luar biasa. Kita kalau mau, itu yang menyebabkan kita. Makanya kita jangan merancang yang kayak gitu. Ya, merancang hal yang baik buat karyawan. Sebaliknya merancang hal yang baik buat karyawan. Waktu pandemi, saya bilang tidak boleh waktu bulan Maret sampai Juni waktu saya masih menjadi direktur, tidak boleh ada PHK, apalagi karyawan tetap untuk seluruh bisnis di bawah saya. Waduh, Pak, kan berat, nggak ada kaitan berat. Kita potong yang lain. Kita potong entertainment, kita potong yang lain, tapi jangan karyawan. Ini apa? Saya merancang dari awal begitu pandemi, bulan Maret, tanggal 1 atau tanggal 2, tanggal 3, seminggu itu, saya langsung rancang. Tidak boleh PHK ya, lakukan apa aja. Sampai saya Juni pensiun. Setelah itu saya nggak tahu karena itu. Tapi saya yakin teman-teman saya tidak melakukan PHK, apalagi karyawan tetap. Kenapa? Kita merancang dulu. Ya, nah, rancang ini bisa. Anda harus rancang prinsip ya tidak, prinsip makan riba, membagi rezeki, prinsip suap. Anda harus pelajari akar ini. Kenapa saya nggak mau makan riba? Kenapa saya harus membagi rezeki? Gimana prinsip pembukuan saya? Gimana prinsip hidup jujur saya? Gimana prinsip keuntungan? Gimana prinsip pajak? Coba Anda cari. Anda cari yang Anda yakin. Saya kasih contoh-contoh nih ayat-ayatnya. Supaya ini pegangan buat saya. Kenapa? Lihat. Saya mau dua lagi, langsung saya tutup. Seperti saya bilang, saya nggak akan bisa menyelesaikan ini. Tapi yang penting bukan banyaknya saya selesaikan. Tapi konsepnya. Contoh 3. Pekerjaan saya bagian ibadah. Ya, pekerjaan saya bagian ibadah. Deskripsinya apa? Panjang kalau kayak gini susah. My work as my ministry. Diksinya sudah gitu. Work as ministry. Kalau mau dijadi my work as my. Anda mau pendekin work as ministry. Deskripsinya, saya akan melaksanakan pekerjaan bagian ibadah diri saya. Dan pelayanan saya kepada Tuhan dengan dasar kasih. Ini. Jadi apa artinya Pak Paulus work as ministry? Saya melaksanakan pekerjaan saya bagian dari ibadah. Ya kalau hari ini saya bagian pelayanan ya pasti ya saya melayani Anda begini. Tapi kalau di kantor waktu saya mimpin rapat, saya mimpin kantor bagian dari ibadah saya totally different. Nggak sembarangan. Tapi kalau pas khotbah ya gampang lah. Anda nggak tahu kok. Kalau Anda lihat kayak gini kayak malaikat kalau ngajar. Waktu saya mimpin rapat, waktu mutusin itulah the real me. Ya, kalau ini yang sangat penting. Saya mau melakukan pekerjaan. Deklarasinya apa? Saya akan mengerjakan semua tugas dengan baik, dengan benar. Sebagai pertanggungjawaban saya bukan hanya kepada stakeholder tapi soulholder. Deklarasinya saya akan mengerjakan ini untuk soulholders yang in me tadi, yang ada di dalam kita. Saya akan bekerja dengan iman, bukan dengan fakta saja. Work by faith, not just by sight. Contoh di tol, road, port, akuisisi saya nggak pernah mikir. Kemarin saya lagi diskusi malam soal IKN, ya kita lagi diskusi IKN dengan para pemimpin. Saya pengen mempelajari betul IKN dan apa lakukan. Baru kemarin malam sampai jam 9:04 saya bicara soal itu. Kadang-kadang aneh ya, tahun 31 Januari tahun 2013 jam 13.13 sengaja saya bikin itu. Ya, 31 Januari 2013 jam 13.13 kita tanda tangan pengambilan Port Iskal namanya di Penajam. Hari itu kita tanda tangan, kita selesai jadi milik kita. Dalam perjalanan waktu kita lihat dari kayaknya wah, coal lagi bagus, kemudian oil lagi bagus. Dalam waktu 2 tahun coalnya amblek. Oilnya amblek malah sampai $30 dari 90. Coalnya 110 jadi 40, bahkan oilnya hampir nggak dikasih aja orang nggak mau. Pada waktu itu harganya demikian rendah, hancur kita port acquisition. To cut a long story short, wah kita problem gimana caranya. Tapi kita nggak pernah tahu Tuhan sedang bekerja. Kadang-kadang dengan iman, kenapa kok kita ingin punya port di Balikpapan? Saya tahu Indonesia itu maritim, jadi kita mesti punya port. Dan Indonesia Timur yang paling bagus itu Balikpapan. Nanti kita punya setelah Balikpapan mungkin setelah. Jadi saya cuma simpel, Indonesia itu negara maritim, kita harus punya port. Jangan hanya toll road, port saya pengen mau. Dan Balikpapan dekat Kalimantan karena banyak oil, banyak itu jadi bagus. Hanya boleh gitu. Dan saya nggak sengaja kita di Penajam.
Hanya bekerja dengan iman. Singkat cerita, Pak Jokowi mengumumkan IKN kita di Penajam hanya 60-70 kilo dari port kita. Dan kemarin saya diskusi, wah ini port Anda bisa jadi maritim 40 kilo. Ya, kita udah tahu. Udah luar biasa. Kita nggak pernah. Sampai begitu diumumkan, teman-teman yang lain, Pak Plus, Bapak udah dapat bocoran ya? Kok bisa port yang kita lakukan, itu port yang dekat dengan pelabuhan? Enggak, lawang udah diputusin kok. Even Penajam atau Palangkaraya juga nggak tahu, baru Penajam. Kok bisa tahu ya? Kok bisa? Nggak ada tahu. Nggak, saya nggak tahu. Itu nggak tahu. Nah, dengan gitu saya makin yakin Tuhan itu luar biasa. Makanya tadi pagi jam 2:15 sampai itu saya bilang, Tuhan mau ngasih tugas apa saya Tuhan? Saya merasa Tuhan ngasih kepercayaan setelah saya pensiun kok besar banget ya. Kita bicara IKN gitu. Ini Tuhan mau ngasih apa buat saya nih Tuhan? Nah, kalau kita tahu persis, saya nggak mau merancang. Sama istri saya kemarin bilang, Mah kita nggak tahu kenapa kok dapat begini-begini ya, dapat banyak offering yang luar biasa yang saya sampai nolak ya Tuhan ya. Ini luar biasa, saya nolak karena saya tahu persis. Saya cuma mau bekerja hanya Senin, Rabu, Jumat, yang lain enggak. Ini yang main nolak. Sekarang apa kan saya terima? Banyak sekali. Waduh, sampai kita bilang udah kehendak Tuhan, kita cari. Makanya tadi pagi, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau kerjain apa? Bayangin dari 2:15 sampai jam 6:30, 6:15 tuh be exact. Karena saya melihat apa? Hal ini. Jadi jangan bekerja. Saya akan melakukan yang terbaik membawa perusahaan. Nah, deskripsi ini sangat penting. Jadi waktu saya toll road, sekarang kita bersyukur anak buah saya bisa mengembangkan toll road, kita punya 8 toll road, hampir 350 km, dan kita menjadi 500. Nggak pernah dibayangkan dulu. Waktu saya ditawarin menjadi Astra Infra, tahun 2011, saya bilang sama bosnya Astra di Jardine, Hong Kong, give me $2 billion for 10 years. Kalau engkau nggak give me $2 billion for 10 years, 30 triliun dalam 10 tahun, saya nggak mau pindah ke Astra Infra. Oke. Ternyata saya bisa menghabiskan itu. $2 billion hanya 9 tahun. Setelah itu saya serahkan kepada anak buah saya. Dan sekarang setelah saya ada 2 toll road lagi yang dibeli. Pandaan Malang kita ambil lagi. Bayangkan, Jakarta, Outer Ring Road beberapa kita ambil. Udah 2 lagi. Saya bersyukur dan terima kasih. Artinya apa? Karena kita plan. Kita plan yang benar, Tuhan akan kerja buat terakhir. Itu sebabnya saya mau tutup dengan ini. Ya, Tony terlambat, dikit nggak apa-apa, nanti diskusinya pendek. Tapi saya mau tutup dengan ini. Kalau engkau mau belajar build to bless, tidak akan pernah bisa berhasil kalau engkau ingatnya hal-hal dulu. Dulu saya begini, Pak Plus. Dulu saya kayak gini. Dulu saya begini. Yang Anda sudah lakukan bertahun-tahun, janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala yang menurut Anda dulu sampai hari ini Anda sukses, Anda bagus. Karena itu Tuhan bilang, udah jangan ingat-ingat lagi. Karena kamu sekarang dengerin firman yang baru. Yang membawa engkau kepada build to bless firman. Dulu tak pakai caramu, dulu pakai gayamu, Anda sekarang dipilih Tuhan. Loh. Bukan Anda milih Tuhan. Jangan sombong Anda bisa bayar. Kalau Anda nggak dipilih Tuhan, Anda nggak ada di sini. Dan iblis nggak suka Anda ada di sini. Iblis nggak suka Anda dengarkan kalimat ini dengan baik-baik. Iblis nggak suka ikut SSPL 4. Iblis nggak suka. Tapi Tuhan yang milih, sehingga engkau menang. Jadi saya berkumpul dengan 80 menang itu pemenang. Karena Anda menang berani mendengarkan, dan dari Sabtu ini 4 jam. Dan saya yakin Anda sudah switch off all your handphone. Kenapa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang udah tumbuh. Sekarang ini waktu Anda membaca 2 minggu itu, sekarang udah tumbuh. Kamu belum tahu ya, bahwa aku mau bikin kamu yang baru 2 minggu ini loh, waktu engkau belajar build to bless dan lead to bless. Kamu sedang saya tumbuhkan sesuatu yang baru, yang kaget-kaget kali. Masa cara bisnis begini? Ini kamu sudah tumbuh. Nah, ya, aku hendak membuat jalan. Bukan hanya bibit, tapi jalan. Kalau engkau mau jalan, engkau akan melewati padang gurun dan belantara. Ini adalah Tuhan. Jadi engkau dipindah sama Tuhan 2 minggu ini dari old kepada emerging 2 minggu dan nanti kepada new. Tuhan akan buat jalan baru yang berbeda dengan jalan lama. Makanya nanti ada kena penyakit FOMO, FOCO yang tadi. Karena Tuhan jalannya, yang bikin jalannya Tuhan. Perencanaannya Tuhan selama ini mungkin bertahun-tahun ada jalanmu. Jadi Tuhan bilang, ya aku yang membuat jalan, mau nggak? Bukan hanya itu aja, setelah Anda sukses di dalam 2 minggu yang lalu dan hari ini, Tuhan bilang nggak cukup. Ya, Tuhan akan bilang apa? Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah. Di jalannya Tuhan nanti akan ketemunya apa?
Di jalannya Tuhan ketemunya apa? Yang Anda tidak pernah dengar, tidak pernah lihat, tidak pernah timbul. Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, far beyond all, daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata kuasa yang bekerja di dalam kita bekerja. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Jadi waktu tadi pagi saya berdoa, Tuhan mau apa ya sama saya ya? Nah, 2 minggu-minggu ini kok jadi aneh-aneh begitu ya. Banyak hal yang saya bingung ya. Jumat pagi, Jumat pagi, Jumat siang, Jumat malam. Ini Tuhan mau ngomong apa sama saya? Nah, ini yang saya nggak tahu. Saya anon. Kita berdua anon. Kita anon. Nah, ini yang lakukan tuh. Itu sebabnya hari ini lupakan. Kalau Anda mau mendeklarasikan sesuatu yang bagus, activate old yang jelek, yang bertentangan dengan yang new dibuang. Yang old yang bagus dibawa terus. Yang old yang bagus menjadi your existing. Kalau existing Anda yang sekarang Anda kerjakan yang bagus dikembangkan terus, yang jelek dibuang. Karena dua ini adalah sesuatu yang lama. Anda harus bikin sekarang emerging. Deklarasikan yang emerging, yang Anda dengar. Lalu yang new. Udah, stop. Anda cuma bisa begini. Memikirkan yang emerging dan new. Unknown, ini milik Tuhan. Ya, Pak. Unknown, milik Tuhan. Sebabnya, gimana bikin unknown? Kamu harus melakukan improvement dengan defense strategi Anda. Improve. Itu adalah sampai existing, kemudian emerging. New, itu bicara soal innovation. New, what do you next innovate? Tapi berhenti. Tapi kalau new thing, what can you imagine to be unique and live? Ini kita minta Tuhan, karena kita tidak tahu. Kalau engkau melakukan begini, rasanya engkau akan menjadi sudah sesuatu yang bagus. Sekali lagi, saya tutup sini dulu, walaupun masih banyak. Buat saya bukan banyaknya. Tapi hari ini saya mau fokus kepada aktivasi. Kalau engkau tidak activate apa yang engkau dengar, nanti bahan teles-telesnya Anda akan dikirim ke Anda ya. Dan engkau nanti ada rapid test akan dikirim ke Anda, semua. Kita bisa periksa. Tapi yang penting hari ini, saudara, step yang pertama yang sangat penting adalah aktivasi. Kalau nggak ada aktivasi, percuma. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur. Hari ini, biarlah Tuhan berkata-kata, Tuhan menyertai, dan Tuhan bungkus, supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.